Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa berkat anugerah dan penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam hidup kita semua. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini untuk bersiap membaca dan merenungkan firman. Namun sebelumnya kita ikuti puji-pujian berikut ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, ini kami yang siap membaca dan merenungkan firman. Engkau memakai kami semua supaya dapat membaca, mengerti, tetapi juga mampu melakukan, menerapkan pesan firman yang kami baca dan renungkan di hari ini. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar perkataan yang begitu menyentuh hati sehingga mengubah seluruh hidup kita? Mungkin nasihat dari orang tua, teguran dari sahabat, atau bahkan khotbah yang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah kepada ribuan orang di Yerusalem. Firman Tuhan Allah yang disampaikan melalui mulut Petrus begitu tajam dan penuh kuasa, sehingga mengubah hati para pendengarnya. Kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, tentu menceritakan respons yang luar biasa dari mereka yang mendengar khotbah Petrus, yang berbunyi orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekali lagi ayat ini menunjukkan hal yang penting tentang bagaimana respons positif terhadap firman dan pertumbuhan iman serta jumlah yang luar biasa. Kata menerima di sini bukan sekedar mendengar, tetapi menerima dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan nyata. Mereka tidak hanya tersentuh secara emosional,
tetapi juga mengambil keputusan untuk dibaptis sebagai tanda komitmen percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Kita melihat hasil yang luar biasa dan menakjubkan. 3.000 jiwa bertobat dalam satu hari. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimana respons kita ketika mendengar firman Tuhan Allah? Apakah kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku yang setia, atau sebaliknya? Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan Allah memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, tetapi diperlukan hati yang terbuka dan respons yang tepat. Ketika saudara dan saya merespons firman Tuhan dengan iman dan ketaatan, maka Tuhan Allah akan memberkati dan memakai serta menggunakan hidup kita untuk memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tentu ada tantangan bagi kita di hari ini, adalah apakah kita akan menjadi bagian dari pertumbuhan firman Allah serta merespons firman-Nya secara positif dan membagikannya kepada orang lain? Pesan bagi kita adalah marilah merespons firman dengan senantiasa menunjukkan bukti nyata melalui komitmen hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena berkat-Mu sempurna dalam hidup kami. Diberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, tetapi juga ketika kami berkomitmen untuk melakukannya, maka akan berdampak menjadi berkat dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, pelayanan kami. Diberkati setiap kami yang tentu datang menyaksikan tayangan ini dengan penuh harapan, dengan kesungguhan hati, berkat Tuhan mengalir terus dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, kehidupan keluarga, bahkan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan pula kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian keluarga edisi hari ini. Semoga kita semua diberkati dan tentu ada dalam komitmen untuk menerapkan dan melakukan pesan firman. Sampai berjumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.